90% sekolah Kementerian Agama itu adalah swasta. Di seberang jalan itu ada sebuah sekolah yang namanya sekolah negeri, tanahnya dibelikan oleh negara, bangunannya dibangunkan oleh negara, gurunya diangkatkan oleh negara, bahkan sampai pada tata usahanya cleaning service kan dipegawai-negerikan oleh negara, perpustakaannya dibelikan oleh negara, sampai kepada touchable seperti ini juga dihadirkan oleh negara. Kemudian juga renovasinya juga oleh negara, kemudian biaya operasionalnya oleh negara. Sementara di seberang jalan di situ ada namanya madrasah, nempel di dinding masjid, ya, gurunya diajar oleh kiainya sendiri, guru bantunya hanya 100.000 per bulan. Sementara di sebelah itu adalah 4.500.000 per bulan, dan itu pun juga sering demo untuk minta tunjangan macam-macam. Yang gaji 100.000 nggak pernah demo. Dengan tekun mereka mengajar anak itu. Perpustakaannya nggak ada, laboratoriumnya nggak ada, ya, cleaning service-nya apalagi. Sama-sama anak bangsa. Nah, 90% sekolah di Kementerian Agama itu adalah sekolah swasta. Yang di samping kanan ini adalah negeri. Ini anak bangsa juga. Siapa tahu neneknya para santri ini lebih banyak terbaring di Taman Makam Pahlawan daripada mereka-mereka yang di sana. Jadi sekian puluh tahun Republik ini madrasah diperlakukan seperti ini. Ini kalau dipotong lagi 12 triliun. Apa artinya, Bu? Ya, jadi dia tersentuh. Kami menyampaikan ini. Jadi saya minta bukan hanya ini, bahkan kalau perlu apa yang ada sekarang ditambahin untuk memberikan subsidi terhadap sekolah ini. Ya. Jangan ada pendaliman sesama anak bangsa. Saya tidak takut masalah demonya segala macam, tetapi ini sangat real dibutuhkan oleh Kementerian Agama, ya. Setelah saya menceritakan banyak hal, dan pada akhirnya kesimpulannya bahwa insya Allah Pak, tolong segera majukan secepat mungkin. Hadir Pak Sekjen Kementerian Keuangan, hadir Pak Dirjen kami pada waktu itu. Berapa yang perlu kita lakukan efisiensi. Bahkan bukan hanya itu Pak yang kami lobby, saya juga memperdengarkan keluhan kami kepada beliau. Ya, betapa perlunya keadilan ini ditegakkan. Pertama, saya juga mengeluhkan tentang madrasah Bapak Ibu. Ya, saya agak emosional di sini. 42.000 pondok pesantren di bawah Kementerian Agama yang mengelola berapa madrasah kita semuanya itu. Iya, sekitar 20.000 lebih madrasah, Pak. 90% sekolah Kementerian Agama itu adalah swasta. Di seberang jalan itu ada sebuah sekolah yang namanya sekolah negeri, tanahnya dibelikan oleh negara, bangunannya dibangunkan oleh negara, gurunya diangkatkan oleh negara, bahkan sampai pada tata usahanya cleaning service kan dipegawai-negerikan oleh negara, perpustakaannya dibelikan oleh negara, sampai kepada touchable seperti ini juga dihadirkan oleh negara. Kemudian juga renovasinya juga oleh negara, kemudian biaya operasionalnya oleh negara. Sementara di seberang jalan di situ ada namanya madrasah, nempel di dinding masjid, ya, gurunya diajar oleh kiainya sendiri, guru bantunya hanya 100.000 per bulan. Sementara di sebelah itu adalah 4.500.000 per bulan, dan itu pun juga sering demo untuk minta tunjangan macam-macam. Yang gaji 100.000 nggak pernah demo. Dengan tekun mereka mengajar anak itu. Perpustakaannya nggak ada, laboratoriumnya nggak ada, ya, cleaning service-nya apalagi. Sama-sama anak bangsa. Nah, 90% sekolah di Kementerian Agama itu adalah sekolah swasta. Yang di samping kanan ini adalah negeri. Ini anak bangsa juga. Siapa tahu neneknya para santri ini lebih banyak terbaring di Taman Makam Pahlawan daripada mereka-mereka yang di sana. Jadi sekian puluh tahun Republik ini madrasah diperlakukan seperti ini. Ini kalau dipotong lagi 12 triliun. Apa artinya, Bu? Ya, jadi dia tersentuh.
kami menyampaikan ini. Jadi saya minta bukan hanya ini, bahkan kalau perlu apa yang ada sekarang ditambahin untuk memberikan subsidi terhadap sekolah ini. Ya. Jangan ada pendaliman sesama anak bangsa. Jadi saya sampaikan seperti itu, dan alhamdulillah beliau seorang pendengar aktif. Maka itu cepat deh suratnya Pak Nasr masuk. Besok rapat dengan Pak Sekjen Bapak. Hasilnya seperti apa? Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama. Dan kami juga mohon kepada Komisi 8 Bapak, dengan caranya di sini kan ada fraksinya. Mohon nanti ada undang-undang Sikdiknas ya, akan diperbaiki ya. Bagaimana supaya anak bangsa yang namanya siswa-siswa madrasah ini diperlakukan secara adil di negerinya sendiri. Ya. Masih banyak loh Pak guru madrasah kami digaji 100.000 per bulan. 100.000, 200.000 per bulan. Di seberang jalan situ gajinya sudah 4.500. Suami istri guru di situ sudah pakai mobil Bapak Ibu. Padahal di seberang jalan ini sepeda pun juga enggak ada. Padahal kontribusinya terhadap negara, dia jadi imam, dia jadi pegawai masyarakat, tokoh masyarakat, mubalik dan seterusnya. Ya. Malah justru lebih laku di masyarakat adalah alumni madrasah itu daripada di seberang. Dan insya Allah mudah-mudahan yang berkeringat untuk mengurus negara ini adalah anak-anak madrasah. Dan kita lihat misalnya, kami kaget juga, ITB Bapak tahun 2022 sarjana teladan itu adalah hafal Quran 30 juz di jurusan fisika. Di UGM juga sarjana teladan dokternya itu alumni madrasah 30 juz. Jadi ada keajaiban, meskipun tadi itu seperti kandang ayam, tetapi bisa melahirkan kumlot-kumlot di perguruan tinggi terkemuka. Apalagi kalau diberikan fasilitas seperti itu, pasti berkah di situ. Nah, kami mohon kepada Bapak Ibu, jadi ini tanggung jawab kita semuanya. Bagaimana anak negeri, anak bangsa yang sama-sama berjuang untuk merdeka ini diperlakukan seperti itu, janganlah. Ya, banyak bantuan-bantuan, misalnya modernisasi sekolah Bapak Ibu, adanya ke Ristekdikti dan Dikdasmen. Mana giliran kami Kementerian Agama dapat ya percobaan dulu di sekolah umum. Nah, jadi apakah maksudnya nanti ini seperti apa, Allahu alam. Tetapi kami salut bahwa ulama kita, ustadz-ustadz kita itu tidak pernah mengeluh. Dan kita sangat bersyukur, berterima kasih Pak Prabowo ini punya concern dalam hal ini sehingga mendirikan sekolah sekolah rakyat, dan mudah-mudahan terjangkau pesantren. Jangan-jangan nanti bukan pondok pesantren juga dilibatkan, aslinya kembali harus jadi penonton lagi dengan lembaga baru. Nah, janganlah kiranya madrasah jadi penonton di negerinya sendiri, padahal mereka juga berkeringat untuk melayani masyarakat. Terima kasih.